Karena kami percaya cerita itu kekuatan dan suara anak timur juga layak didengarkan. Halo Dreamers, selamat datang di episode perdana podcast Suara Anak Timur, yaitu sebuah program baru dari komunitas Mimpi Anak Timur. Nah, untuk episode kali ini Dreamers, kita mengusung tema dari timur ke dunia, cerita anak muda lolos beasiswa Wisely. Nah, Dreamers, kita tuh kedatangan satu narasumber yang luar biasa, yang tidak lain dan tidak bukan, kalau teman-teman tahu pasti sudah sering lihat seliweran di TikTok dan IG, itu ada Kak Anastasia Siena. Halo Kak, selamat datang ya. Halo Kak Yudit, selamat malam. Oke, nah Dreamer semua, kita akan selama 45-50 menit ke depan kita akan bercerita tentang pengalaman Kak Siena. Jadi teman-teman, tanpa berpanjang-panjang kata, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke segmen selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri dulu nih. Saya Yudit Arunika dari tim Mimpi Anak Timur, dan dalam hal ini akan memimpin podcast kita pada hari ini. Nah, kalau gitu kita akan masuk ke segmen 1, Kak Siena. Kak Siena udah siap? Sudah siap dong. Oke. Jadi Kak Siena, melihat dari tema yang kita usung hari ini itu tentang beasiswa Wisely. Tapi sebelum kita ngomong lebih dalam nih tentang beasiswa Wisely, kita mau tahu nih Kak Siena ini latar belakangnya apa, lagi sibuk apa, dan sekarang lagi ngerjain apa gitu selain konten kreator ya. Oke. Halo Dreamers dan semuanya. Kenalin, saya Siena, lengkapnya Anansia Siena. Saya merupakan alumni dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknik. Tetapi setelah selesai, walaupun saya kimia murni, tapi karena terpanggil untuk menjadi seorang pendidik atau guru, saya mengikuti sebuah program namanya PPG, Prajabatan atau Pendidikan Profesi Guru, dan puji Tuhan dibiayai penuh karena waktu itu lolos beasiswa. Jadi setahun setelah saya wisuda di Juni 2022, saya melanjutkan kuliah profesi selama setahun di kampus yang sama, yakni Universitas Nusa Cendana. Dan setelahnya sempat bergumul antara mau lanjut sekolah dengan apply LPDP atau beasiswa lainnya, ataukah memilih menjadi ASN. Dalam hal ini kalau guru itu P3K, bukan PNS. Dan kalau P3K itu tidak punya tugas belajar, kecuali izin belajar saja. Dan dengan proses yang begitu panjang, akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang ASN guru. Jadi setelah saya kuliah profesi, saya lolos dan puji Tuhan sekarang menjadi seorang ASN guru dan mengabdi di salah satu lembaga pendidikan di Kota Kupang, namanya SMP Negeri 10 Kupang. Tetapi di luar daripada pekerjaan saya juga aktif dalam sebuah komunitas sosial yang saya inisiasi sejak 2020 saat masih kuliah di semester 5 saat itu, namanya Sahabat Lentera Desa, dan kita berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di pelosok NTT, tetapi lebih utamanya mereka yang dari SMA mau masuk kuliah S1. Kira-kira seperti itu perkenalan singkatnya. Salam kenal untuk Dreamers. Oke, Dreamers kalian denger nih, pokoknya yang Dreamers di luar sana yang masih SMP dan denger ini kayaknya ibu guru saya deh. Nah, ini bener, ini ibu guru kalian yang kita sedang wawancarai pada hari ini. Nah, Kak, kalau gitu, terus kapan tuh tepatnya Kakak memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai sebagai calon penerima beasiswa Wisely ini? Kalau kita melihat ceritanya Kakak tadi kan cukup padat, founder juga, guru juga, itu kira-kira ada waktunya atau kapan gitu yang Kakak bisa apply ke sana? Iya, jadi karena dari kecil punya kerinduan untuk bisa ke luar negeri, dan dengan kondisi juga yang tidak memungkinkan untuk saya lamar S2 untuk bisa LPDP mungkin ke luar negeri seperti kakak-kakak yang lainnya, jadinya saya mulai mencari informasi sejak kuliah sejujurnya. Dan saya mengetahui program Wisely Academic Fellowship ini dari saya semester 3, waktu itu 2019. Tetapi saya apply berulang kali
tidak pernah lolos, dan baru lolosnya itu di tahun 2022, yang mana saat itu saya juga kuliah PPG nih. Dan saya harus memilih antara PPG atau pendidikan profesi guru ini dengan si program Wesley Academic Fellowship ini. Sama juga bergumul, dan setelah proses yang panjang saya memutuskan saya resign dari program ini dan memilih untuk melanjutkan pendidikan profesi guru. Namun setelah itu saya tidak putus asa. Saya mencoba untuk lamar lagi karena persyaratannya masih saya penuhi. Dalam artian umurnya kan masih memenuhi 18-25 tahun. Iya. Saya lamar lagi sejak 2022, saya gagal berangkat. Saya lamar lagi 2023, 2024, tapi selalu gagal lagi. Jadi sebanyak 3 kali saya gagal setelah saya resign. Dan tahun ini puji Tuhan menjadi sebenarnya tahun terakhir saya apply karena tahun depan sudah tidak lagi memenuhi persyaratannya. Dan puji Tuhan lolos dan berhasil berangkat. Oh wah, luar biasa Dreamers. Jadi lihat, kita tuh tahu bahwa ini saya tuh tahunya tuh 2 kali Kak, tapi ternyata 3 kali untuk sampai berangkat di tahun ini ya. Dreamers luar. Iya betul. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, pada saat 3 kali mencoba itu, yang pertama itu artinya kakak udah masuk, udah dinyatakan lolos, baru kakak resign, ataukah memang pada prosesnya gagal di beberapa seleksi tertentu? Ya, jadi sebenarnya itu Kak Yudit, saya sudah coba lebih dari 3 kali sebelumnya, baru saya lolos percobaan yang keempat di 2022. Tapi saat itu kan saya resign dan saya lamar lagi, gagal lagi 3 kali dan baru lolos keempat. Jadi dalam totalnya harusnya saya gagal itu sebanyak 6 kali gitu, baru berhasil berangkat ya di tahun ini. Begitu. Luar biasa sekali Dreamers, kayak energinya tuh masih banyak banget loh Dreamers kalian. Jadi jangan pernah merasa 1 kali gagal udah kayaknya udah jalannya bukan sini Kak. Kak Siena 6 kali loh, 6 kali baru dinyatakan lolos. Nah Kak, bicara soal seleksi, memangnya tuh pada proses pendaftaran beasiswa Wesley sendiri itu ada berapa runtutan seleksi sih? Kayak mungkin dari administrasi ke ada tes tulis sampai wawancara dinyatakan lolos, ataukah memang dia berbeda dengan proses seleksi pada umumnya? Ya. Jadi uniknya beasiswa atau program Wesley Academic Fellowship ini itu tidak serumit beasiswa-beasiswa lainnya menurut saya, karena tahapan seleksinya itu hanya ada 2. Yang pertama itu administrasi, yang pastinya teman-teman semua tahu kalau biasanya kita apply beasiswa pasti kita diharuskan untuk menulis essay yang ada pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan beasiswanya masing-masing. Nah, ketika kita lolos administrasi ini, kita akan dipanggil untuk lanjut ke interview atau wawancara. Nah, biasanya orang-orang yang mendapatkan email itu hanya mereka yang terpanggil untuk interview. Jadi kalau misalkan tidak dapat email dan teman-teman lain sudah dapat, artinya kita tidak lolos. Nah, setelah interview, sudah itu menjadi tahap terakhir. Beberapa bulan kemudian, 3-4 bulan kemudian, kita akan dapat email terakhir bahwa kita dinyatakan lolos ataukah tidak, seperti itu. Jadi, benar-benar hanya 2 seleksi saja, administration sama interview atau wawancara. Oke. Berarti kalau proses 6 kali itu Kak, berarti itu kakak di tahap administration atau interview? Semuanya di tahap administrasi. Jadi langsung gagal di tahap pertama begitu. Berarti cukup krusial dong administrasi, karena sepengetahuan saya nih Kak, kemarin saya coba buka-buka, itu tuh kalau tidak salah dia cuman ada 3 pertanyaan untuk ditulis esai. Terus esainya itu cuman 250 kata, ada yang 200 kalau nggak salah. Itu beda loh dengan beasiswa yang lain yang kita harus bikin motivation letter di 3000 words gitu ya. Emang ada nggak? Emang ada ya Kak struktur baku untuk menulis beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain oleh penyelenggara? Oke. Sebenarnya tidak ada struktur baku yang disiapkan oleh tim pemberi beasiswa. Misalkan kalau kamu mau lamar, strukturnya harus seperti ini. Tapi yang saya ikuti prosesnya setelah saya gagal dan kemudian refleksi dan akhirnya lolos lagi, saya belajar ternyata menulis esai itu bukan sekadar
punya kemampuan menulis saja, dalam artian kita bisa merangkai kata-kata dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita punya kemampuan dalam menceritakan kita punya pengalaman hidup dalam sebuah esai yang membuat orang itu merasa tertarik untuk membaca lebih lanjut dengan hanya baca kalimat pertama begitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya biasanya pakai metode STAR. STAR itu pasti teman-teman juga, teman Dreamers juga pasti tahu. S-nya itu situation, T-nya task, A-nya action, dan R-nya result. Tapi kembali ke beasiswa Wisely ini sendiri, itu kan ada 3 pertanyaan dan ada batasan kata yang ditentukan. Nah, saya itu biasanya memulainya dengan sebuah hook yang bisa membuat orang, oke, dengan baca kalimat pertama tulisan kita, dia merasa punya hati untuk ingin lebih tahu lagi tentang cerita kita. Nah, itu tuh bisa kita mulai atau kemas dalam bentuk data, atau bisa juga dengan pengalaman pribadi. Sebagai contoh, kalau saya kan karena program yang saya bawa itu adalah isu tentang pendidikan, jadi saya memulainya dengan data tentang kualitas pendidikan di NTT dan kesenjangannya dalam hal fasilitas seperti itu. Dan setelah saya mulai dengan data, saya lanjutkan dengan cerita pengalaman pribadi. Misalkan bisa dikemas dalam bentuk kalimat seperti, saya menjadi orang pertama dan satu-satunya yang lulus kuliah dengan beasiswa dari kampung saya. Seperti itu. Dan kemudian kita jabarkan lagi setelah pembukaan tadi hook yang berupa data atau pengalaman pribadi, kita bisa lanjut lagi dengan menjabarkan kira-kira dari problem atau masalah ini apa sih solusi yang sudah kita tawarkan sebagai bukti nyata bahwa kita tidak sekadar melihat masalah yang terjadi di daerah kita, tapi dengan potensi yang kita punya, kita mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian saya jabarkan tuh komunitas yang saya bangun, gerakan di dalamnya apa, dia punya dampak seperti apa dalam bentuk angka. Misalkan bisa berhasil memberikan mentoring kepada lebih dari 100 orang anak di pelosok NTT dan masuk ke perguruan tinggi negeri dengan beasiswa, sebagai contoh kayak gitu. Dan diakhiri dengan closing yang bisa memberikan deskripsi kepada pemberi beasiswa bahwa anak ini memang butuh dan layak untuk mengikuti program ini. Nah, itu tuh bisa kita jabarkan dalam bentuk apa sih program atau harapan atau goals kita ke depannya, dan kita memberikan penjelasan bahwa dengan kita mengikuti program ini, kita yakin bahwa program ini akan membantu kita, misalkan dalam pendanaan, kolaborasi dengan teman-teman dari negara lain dalam implementasi programnya, dan juga mungkin networking atau relasi. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ada opening dengan hook yang menarik, kemudian isinya berupa solusi atau program yang kita sudah lakukan pakai metode STAR, dan closing. Dreamers, jadi kita sudah dengar bersama nih, sebenarnya strukturnya itu tidak ada, tapi memang membutuhkan keuletan dari kita. Sudah sampai mana kita memperjuangkan isu tersebut untuk dibawa pada beasiswa Wisely ini. Karena kalau misalnya sekedar menulis seperti kata Kak Siena tadi, ya semua pasti bisa menulis, tapi seorang yang menulis berdasarkan pengalaman dan situasi dan apa yang ingin dia tawarkan itu pasti berbeda. Oke, luar biasa sekali Kak Siena. Saya kemarin itu saya sering scroll TikTok. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang menerima proofread essay untuk beasiswa Wisely, dan ternyata tuh banyak sekali, satu kolom komentar aja tuh bisa sekitar 300-500, dan beliau sendiri tuh udah tutup review sampai 100 aja. Dan kelihatan bahwa anak muda sekarang itu punya banyak concern di bidang pendidikan. Kan ada banyak ya Kak, ada natural resources. Terus ada entrepreneurship, kalau saya nggak salah baca itu, kalau tidak salah ada 5 gitu ya Kak. Berarti pada saat menulis esai kita benar-benar menyesuaikan concernnya kita, isunya kita terhadap beberapa tawaran-tawaran yang mereka kasih gitu ya. Ya, betul. Jadi kita bisa memilih salah satu dari 4 tema yang mereka sudah tawarkan. Tapi kalau di pertanyaan nomor 1 dia minta 2 kalau nggak salah saya lihat. Iya,
gitu. Apa Betul Nyantada. kaitkan ataukah dia harus berdiri sendiri ataukah kayak gimana tuh? Ya, sebenarnya tidak ada juga panduan yang baku apakah kita harus kaitkan ataukah berdiri sendiri. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, itu saya kaitkan antara pilihan pertama dengan pilihan yang kedua, berkesinambungan. Tapi bukan berarti itu menjadi tolok ukur untuk kita bisa dipilih dalam salah satu tema tersebut. Dalam artian kan kita diarahkan untuk memilih dua, dan pilihan pertama itu akan menjadi prioritas kita. Dan disarankan, kalau saya punya pengalaman, kita harus lebih banyak menjelaskan tentang dampak yang sudah kita lakukan di pilihan pertama, begitu. Karena again itu menjadi prioritas kan untuk kita lolos atau tidak. Oke. Lalu untuk 3 pertanyaan itu, Kak, apakah ini masih menyambung dari pertanyaan saya tadi? Apakah setiap pertanyaan atau 3 pertanyaan yang dikasih itu, apakah perlu kita mengaitkan soal apa yang sudah kita lakukan, atau kita memilih, misalnya kita memilih pendidikan. Nah, di pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga kita tetap kembangkan itu menjadi satu kesatuan yang lebih utuh, sehingga kesannya seperti satu SAW yang runtun gitu, jadi saling berkaitan antara setiap pertanyaan. Kalau menurut Kak Sienna kemana? Ya, jadi harusnya beruntun sih. Jadi berkesinambungan antara isi yang pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa? Karena pertama juga karena pertanyaannya itu sebenarnya berkesinambungan. Kalau tidak salah ingat, pertanyaan pertama itu kan apa tema yang paling kamu interested, 2 tema teratas, dan apa gerakan kamu yang membuat kamu kompetitif dalam 2 tema tersebut. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau saya tidak salah ingat, apa masalah yang ada di daerah atau negara kamu, dan untuk mengatasi masalah ini, apa yang sudah kamu lakukan? Itu kan berkesinambungan ya, karena di pertanyaan pertama kita sudah angkat tema yang saya concern itu ini, dan yang sudah saya lakukan itu ini. Nah, kemudian di pertanyaan kedua ditanya masalahnya apa, dan apa yang sudah kamu lakukan gitu untuk mengatasi masalah tersebut. Dan pertanyaan ketiga, kalau tidak salah, setelah kamu ikut program ini, bagaimana kamu implementasikannya di dalam komunitas kamu? Jadi harusnya berkesinambungan sih, dari pertanyaannya saja udah kelihatan banget. Oh iya, saya juga merasa kemarin saya coba buka nih, coba cari-cari riset kira-kira ini gimana. Ternyata oh iya, ini kalau secara kasat mata emang kelihatannya harusnya berkesinambungan, tapi kayaknya kita butuh make sure nih ke alumninya langsung. Dan ternyata benar ya Dreamers, jadi kalau ada 3 pertanyaan itu diusahakan untuk saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri, kayak ini pertanyaan untuk sendiri, ini pertanyaan untuk sendiri, kayak gitu. Nah, Kak Sienna, kita tuh sampai di ketika proses menyiapkan diri sebanyak 6 kali dan akhirnya lolos 2 kali itu, Kak, itu seperti apa sih, Kak, kira-kira kendala yang Kakak hadapi? Apakah secara batin diri dan udah capek kayak gitu, ataukah memang ada hal-hal lain yang Kakak temui pada saat proses seleksi ini? Iya, yang pertama itu sebenarnya relasi sih. Dari sejak saya kuliah itu Kak Yudit dan teman-teman semua, saya kurang memiliki relasi yang lumayan banyak di luar NTT. Jadinya untuk profit essay itu sama sekali tidak pernah saya lakukan. Jadi saya benar-benar hanya mengandalkan saya punya kemampuan sendiri selama saya coba. Dan baru ketika saya lolos program namanya Ex-Officio Leaders di 2020, saya punya koneksi anak-anak kakak senior alumni dari program ini yang juga pernah lolos program Wisely. Dari situlah saya mulai berani menghubungi mereka melalui DM Instagram dan connect di LinkedIn juga. Kemudian berlanjut dengan minta nomor WA-nya, dan puji Tuhan saat itu tuh saya benar-benar terbantu dalam profit essay. Kenapa saya rasa penting banget untuk bisa minta bantuan orang lain, dalam hal ini alumninya? Karena terkadang kita susah untuk melihat kelemahan di dalam diri kita sendiri, dan lebih mudah untuk lihat orang punya kelemahan. Nah, akan lebih baik kalau dalam proses seleksi apapun, menurut saya penting untuk kita punya mentor atau orang yang bisa membantu kita untuk profit kita punya IC, biar kita tahu, oh kurangnya di sini, ini nih yang kita perlu improvisasi atau tingkatkan lagi supaya bisa lolos. Itu yang pertama. Jadi saya kurang punya relasi saat itu, makanya
gagal berulang kali juga menurut saya karena ya belum ada yang profit, sebab saya merasakan banget perbandingan atau kesenjangan yang sangat jauh antara IC yang saya buat dulu yang gagal berulang kali tanpa mentoring dengan IC yang saya sudah lolos dan itu hasil dari mentoring dengan kakak-kakak alumni dari program ini. Itu yang pertama. Terus mungkin kendala kedua, waktu saya sih dalam manage waktunya saya untuk mengerjakan IC dengan tugas saya yang lain, karena kan waktu kuliah banyak banget praktikum sebagai seorang anak kimia, jadi waktu untuk menulis IC itu kadang sudah buka laptop, mulai membuka Microsoft Word atau Google Docs, tapi bingung mau mulai dari mana, dan alhasil rebahan lagi dan tidak lanjut menulis. Jadinya selalu menyelesaikan IC-nya itu pada saat deadline-nya makin dekat, dan itu menurut saya hal yang perlu dihindari oleh siapapun yang memburu beasiswa. Jangan mengerjakan sesuatu itu saat dia punya deadline makin dekat, karena itu berpengaruh banget sih. Mungkin ada yang lolos saat dia mendaftar dekat dengan deadline, tapi kebanyakan itu berpengaruh buruk sih sama hasilnya. Jadi itu sih kira-kira tantangannya. Oh, oke, benar. Iya, Kak. Menurut saya sih ketika kita kekurangan orang untuk proofread esai kita, emang kelihatan bahwa kita berjalan sendiri gitu ya, Kak. Ini saya masih penasaran dengan, karena tadi administrasi cukup banyak PR ya, Kak, karena memang ternyata itu cukup krusial. Padahal biasanya administrasi itu kan kita cuma mengumpulkan beberapa dokumen, setelah itu ada proses seleksi. Ternyata proses esai itu tuh benar-benar proses administrasi itu benar-benar suatu hal yang cukup krusial untuk kita persiapkan, karena berarti hal itu yang kita tulis akan ditanyakan pada proses interview. Betul sekali, Kak. Dan proses interview yang secara kasat mata saya lihat itu berbahasa Inggris, full berbahasa Inggris. Benar, dan waktunya sangat singkat, cuma 15 menit, 10 sampai 15 menit. Oh, kalau boleh tahu tuh kira-kira pertanyaan seperti apa yang biasa ditanyakan oleh bukan pertanyaan seperti apa sih? Mungkin akan bertanya diri kita kah, atau esai yang kita tulis ini secara lebih dalam? Dua-duanya sih. Kalau berdasarkan saya punya pengalaman beberapa kali itu beda-beda setiap saya ikuti seleksinya. Kalau yang pertama dulu itu mereka ngulik banyak tentang IC yang sudah saya tulis. Kalau yang ini itu banyak tentang diri saya. Jadi bahkan waktu itu ditanya, salah satu pertanyaan saya masih ingat, kira-kira apa salah satu pengalaman hidup kamu yang menggambarkan bahwa kamu itu tangguh, bahwa kamu itu punya persistence dalam hidupnya kamu. Dan saya menceritakan tentang kegagalan saya berangkat waktu 2022 dan saya berani untuk apply lagi. Jadi sebenarnya antara wawancaranya itu bertanya tentang isi sama diri sendiri, itu dua-duanya sih, karena mereka akan ulik tentang isinya juga dan juga dirinya kita gitu. Berarti per orang masing-masing 15 menit, setelah itu langsung ganti. Betul, 10 sampai 15 menit. Wah, itu cukup singkat ya untuk menjelaskan gitu. Apalagi kalau memang kita apalagi kita bicara soal esai, itu kan kata-katanya cukup tinggi ya. Dan ketika kita menjelaskan pasti ya itu juga satu kendala tersendiri. Jadi ya kita memang harus mempersiapkan diri dan bahasanya kita tentunya ya, Kak. Betul, benar sekali. Makanya perlu untuk pelajari baik-baik isinya sih, dan buat semacam prediksi list pertanyaan yang ditanyakan, latihan menjawab sendiri supaya bisa wawancara. Oke, Kak Siena. Mungkin saya masih penasaran satu hal lagi soal pengalaman paling berkesan Kakak selama mengikuti program tersebut, atau kira-kira pada saat sampai ke US itu gimana sih rasanya? Tuh kayaknya semuanya kepengen deh ke US deh kan? Iya, betul. Yang pertama mungkin surprise sama sistem pendidikan di sana, di kampusnya. Yang pertama mulai dari relasi antara kita dengan profesor atau dosen-dosennya. Kalau saya di Indonesia, saya merasakan ada kesenjangan ya, atau gap yang jauh antara mahasiswa sama dosen. Kalau di sana itu kita diberikan keleluasaan yang sangat besar untuk berkomunikasi lebih dekat dengan dosen. Bahkan saya punya tantangan waktu itu kan bahasa Inggris ya, yang masih kurang dalam listening. Jadi ada beberapa mata kuliah yang saya
tidak mengerti sama sekali selama proses pembelajaran karena pronunciation dari dosen saya itu sama sekali tidak bisa saya tangkap. Dan itu saya ceritakan dengan beliau, dengan profesornya. Dan dia pun malah memberikan kita masukan saat dalam kelas kalau kita mau keluar tanpa harus kita minta izin pun kita keluar saja. Justru kalau kita minta izin, angkat tangan, itu akan mengganggu teman-teman yang lain. Jadinya dipersilakan aja keluar atau tidur saat kelas tanpa harus mengganggu orang lain. Kuncinya itu. Dan uniknya juga, saya kurang tahu di kampus-kampus lain, tapi harusnya iya sama di USA. Untuk perempuan, itu tidak perlu khawatir saat kita menstruasi, karena di kampus itu disiapkan fasilitas seperti soft text di setiap toilet gitu, dan itu dipakai secara bebas sama teman-teman perempuan kalau mereka tiba-tiba menstruasi saat di kampus. Dan yang paling bagus lagi, kalau kita mau belajar, referensinya tuh semuanya lengkap. Dan kalau saya datang ke kampus dan menggunakan fasilitas di perpustakaan seperti komputer dan wifi itu di mana-mana. Tapi yang menjadi tantangan mungkin makanannya. Orang di sana kan cenderung makan tidak makan nasi. Sementara kita, kalau saya pribadi dari Flores, dari Manggarai, dan itu sudah biasa kan harus sama makan nasi, ketika gitu ya? tidak makan nasi, iya harus makan nasi. Apapun yang terjadi ini mah sekali lah satu hari. Kalau belum makan nasi itu belum dikatakan makan. Sampai di sana itu lumayan menantang, waktu itu challenge banget. Karena beberapa kali sih laparan, kayak perut bunyi terus sebab makan apa ya, kebanyakan mereka makan pizza. Kemudian kalau daging itu kayak jarang banget makan. Nah, untuk dreamers kalian yang masih 18 terus 25 sampai 25 tahun dan aktif berorganisasi. Jadi itu bukan hanya founder ya, tapi kalau memang kalian jadi partisipan dan punya banyak concern di bidang tersebut, bisa gitu ya Kak? Bisa, betul sekali. Oke, jadi itu dreamers kalian, untuk segmen satunya kita tentang Wisely itu sudah cukup padat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau langsung kepoin, silakan di TikTok dan Instagram Kak Siena, itu udah sangat jelas. Saya saja tidak miskin riset sama sekali ketika lihat Instagram Kak Siena dan TikToknya Kak Siena. Jadi teman-teman dan dreamers sekalian di luar sana yang mau daftar, silakan lihat dan coba riset dari awal dan coba mungkin menghubungi Kak Siena atau seperti apa, silakan kayak gitu.